Baik, para peserta kursus MedCityMap yang berbahagia, setelah sesi sebelumnya membahas tentang bagaimana mendesain sebuah atau beberapa materials task yang ada di dalam MedCityMap project ini, atau kita sering menyebut dengan MedCityMap task, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana menggabungkan task yang sudah ada, baik yang dibuat oleh kita maupun dibuat oleh orang lain, yang sudah dibagikan dan kita bisa menggabungkan menjadi sebuah map trials yang kita sering sebut juga MedCityMap trials. Ya, baik. Selanjutnya kita buka portal MedCityMap seperti biasa medcitymap.eu dan ini kita sudah berada di portal dengan akun kita. Dan ini juga kita bisa melihat posisi kita ya. Jadi secara live kita berada di mana itu bisa terdeteksi dari sistem ini karena tadi saya mengizinkan portal ini untuk mengakses lokasi kita. Dan ini akan memudahkan ketika kita membuat sebuah task maupun trial berada di tempat yang sama sehingga ini sudah otomatis langsung kita berada di lokasi kita gitu ya. Jadi tidak perlu mencari lokasi di peta. Dan kita lihat sebelum kita membuat Trails, kita lihat pada sesi sebelumnya kita membuat Map task dan kita request untuk publikasi dan kita bisa melihat ini ada public task, ini adalah my task baru satu yang dibuat untuk akun ini dari akun saya untuk yang contoh ini for me dan ada favorit itu kalau ada soal-soal yang sudah dibuat soal yang favorit gitu ya. Ini my task karena di sini hanya satu, mungkin ini tidak begitu penting untuk melihat urutan dari terdekat sampai terjauh atau mungkin yang terakhir sampai yang terlama dan sebagainya. Kita lihat kolam ikan kampus biru. Ini soal yang baru dan kita buka bagaimana hasil dari review gitu ya. Kita lihat di sini ini tasnya dan ini ada masih private, belum dipublish, dan ada revision is necessary. Jadi reviewernya itu memberikan saran-saran untuk perbaikan. Jadi kalau ini sudah dinyatakan layak tanpa ada revisi itu langsung di sini visibility-nya public. Tapi kalau masih ada yang perlu diperbaiki itu nanti akan ada notifikasi bahwa ini masih perlu diperbaiki. Bisa kita klik, kita lihat ini pesan dari MedCityMap reviewer yang datang. Ya, terima kasih lambat step dan ini menarik dan memenuhi kriteria, tapi hints-nya perlu diperbaiki. Ya, jadi hints-nya masih perlu diperbaiki dan kalau sudah diperbaiki nanti akan bisa dipublish mestinya. Jadi seperti itu kita klik create gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti kita ini sudah eh, sudah kembali lagi dan kita bisa melakukan editing. Tadi yang diminta adalah mengedit hints-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan editing. Ya, setelah kita edit, kemudian nanti kita bisa simpan kembali gitu ya. Setelah kita simpan, kemudian nanti kita bisa mengajukan lagi gitu ya. Mengajukan lagi ya, ajukan lagi noted request. Ya, jadi ini diklik dan ini seperti tadi, ini setelah diperbaiki kemudian request for publication. Kita tunggu lagi hasil revisi kita untuk direview oleh reviewer. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan feedback lagi. Kalaupun tidak dipublish itu pun juga masih tetap bisa digunakan dalam bentuk private gitu ya, dengan membuat trials dari tas yang dalam bentuk private dan kita berikan kodenya kepada siswa atau kepada masyarakat itu juga masih bisa. Hanya saja mungkin di sini tidak bisa diakses secara publik gitu ya. Jadi itu. Baik itu ya. Jadi ini sekilas untuk menyambung apa yang sudah kita lakukan pada sesi sebelumnya. Setelah membuat tas, kita request untuk publikasi, kemudian akan ada proses review. Ini untuk mengontrol ya. Jadi supaya kualitas dari material tas yang diunggah di sini itu
terjaga kualitasnya. Dan dipastikan bahwa ini benar dari sisi teknis maupun dari sisi konten. Jangan sampai nanti ada kesalahan konsep, jangan sampai nanti ada kesalahan penghitungan, jangan sampai ada yang salah penulisan dan sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang perlu kita jaga, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang akan berakibat, akan memberikan informasi yang keliru bagi yang sedang belajar, gitu ya. Jadi ini untuk kontrol dan untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga, gitu ya. Setelah kita buat task, seperti tadi kita bisa bagikan dan kita juga bisa membuat trials, ya. Setelah kita buat beberapa soal yang ada di sekitar kita, gitu ya, di sekitar kita buat beberapa soal ini trailsnya masih belum, gitu ya, belum ada trails di sini, gitu ya. Ini public trailsnya, gitu ya. Jadi di sini ini ada trails di sini yang sudah dibuat, gitu ya. Dan ini kita bisa membuat trails yang baru dengan menggabungkan tas yang sudah dibuat, gitu ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan ini new trails. Kemudian untuk membuat trails baru, kita bisa pilih, gitu ya, pilih gambar. Ya, jadi misalnya saya akan membuat trails tentang MIPA, gitu ya. Jadi di sini sudah ada beberapa tas yang sudah kita buat di sini, misalnya di MIPA, gitu ya. Di MIPA, ini saya tutup dulu. Kemudian saya akan membuat trails tentang MIPA, kita unggah fotonya, gitu ya. Kita unggah fotonya, misalnya ini gedung MIPA, dekanat MIPA, kita unggah di sini fotonya untuk menjadi cover. Jadi nanti di aplikasi nanti akan muncul gambar covernya adalah gedung dekanat MIPA ini. Kemudian ini bisa kita buat misalnya MIPA Trails misalnya, gitu ya. Jadi itu, gitu ya. Lokasinya mungkin bisa ini sudah otomatis kita tempatkan di sini, misalnya ini di sini, misalnya ini kita tempatkan, country-nya kita pilih sesuai dengan tempat kita, kotanya kita isikan, misalnya di kota Semarang. Tentang trails ini, seperti tadi, mungkin kita bisa menginformasikan tentang MIPA, gitu ya. Misalnya ini fakultas MIPA adalah dan seterusnya, gitu ya. Itu bisa kita informasikan di sini. Atau sesuai dengan kebutuhan, silahkan bisa disampaikan tentang trails ini, misalnya di tempat wisata, mungkin di suatu tempat, misalnya di Simpang 5, atau mungkin di Kota Lama, diceritakan Kota Lama itu apa, dan seterusnya. Baik, dan untuk selanjutnya, di sini kita bisa menyeting apakah ada unsur gamification, itu bisa kita atur. Gamification di situ, ini bisa kita buka informasinya. No points will be awarded for solved task. Jadi kalau gamification-nya tidak diaktifkan, maka di sini tidak ada poin yang didapatkan ketika nanti user mengerjakan dan menyelesaikan soalnya. Display sample solution juga bisa kita nonaktifkan kalau misalnya nanti harapannya ini user atau siswa misalnya melakukan aktivitas, kemudian mereka mengerjakan dengan cara mereka masing-masing, kemudian kembali ke kelas, kemudian nanti di kelas akan membahas dan guru akan menjelaskan contoh yang bagus penyelesaiannya itu seperti apa. Jadi nanti bisa sampaikan di kelas, gitu ya. Jadi ini bisa dinonaktifkan. Hints-nya, kalau misalnya kita tidak ingin memberikan hints kepada user, itu juga bisa kita nonaktifkan. Misalnya ini menjadi sebuah kompetisi permainan atau mungkin kompetisi yang ada suatu lomba, ya. Jadi kalau ada hints-nya nampaknya atau mungkin juga sampel solusinya juga ini bisa dinonaktifkan misalnya, dan tidak perlu diberikan bantuan, hanya soal saja permasalahan kemudian dipecahkan
dan ini berkompetisi, maka di sini hints-nya dinonaktifkan dan sampel solusi dinonaktifkan. Tapi kalau ini sifatnya untuk belajar, maka bisa diaktifkan. Check answer juga, kalau ini dinonaktifkan nanti tidak ada feedback. Jadi ketika selesai menyelesaikan soal, kemudian diunggah jawabannya ke dalam aplikasi, nanti aplikasi tidak akan memberikan jawaban, memberikan tidak memberikan feedback-nya, cek answer benar atau salah dan sebagainya. Tapi ini kalau untuk belajar juga akan lebih baik kalau diaktifkan ya. Dan enter answer ini kalau memang tidak ada tempat untuk memberikan jawaban. Kalau misalnya di sini siswa diminta untuk menulis jawabannya di kertas gitu ya. Walaupun ini tetap nanti dalam aktivitas MedCityMap ini siswa secara berkelompok mereka di samping menggunakan HP, smartphone, tapi juga mereka dibekali dengan kertas dan pensil atau bolpen. Sehingga aktivitas mereka mengukur, menghitung, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu tercatat di sebuah kertas, dan kertas itu yang nanti akan diserahkan kepada kita, gitu, kepada penyelenggara, kepada guru, supaya kita bisa melihat bagaimana proses penyelesaiannya. Jadi tidak hanya sekedar memasukkan jawaban, coba-coba, dan sebagainya, tapi ada tahapan penyelesaian masalah, dan disitulah akan tampak bagaimana proses mathematical modeling itu dilakukan oleh para siswa yang menyelesaikan soal-soal di dalam permasalahan-permasalahan di MedCityMap ini, gitu ya. Jadi ini bisa diaktifkan dan tetap nanti siswa mengerjakan di kertas untuk dikumpulkan. Untuk kita analisis, kita lihat bersama bagaimana proses penyelesaiannya, bukan hanya sekedar hasilnya. Naratif ini ada dua jenis, ini yang biasa nanti akan tampil, dan ini ada juga dalam bentuk pirates, gitu ya. Pirates jadi nanti ada bentuk seperti nanti ada bajak laut dan sebagainya, itu ada naratifnya. Ini first subtask, gitu ya. Jadi ini kalau tadi kita menyiapkan subtask dari task yang kita buat, maka di sini kita memaksakan untuk juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam subtask ini. Tapi kalau ini tidak diaktifkan, maka di sini juga tidak, gitu ya. Task can be add to the trial after it was created. Jadi nanti di sini ini tahapan pertama dalam membuat trials, dan untuk selanjutnya adalah grid, dan nanti akan soal-soal permasalahan-permasalahan task yang akan kita tambahkan di sini. Your trial does not contain any task. Add your own or other public task, gitu ya. Jadi ini untuk menambahkan task. Ini belum ada tasknya, belum ada MedCityMap task. Ini beberapa informasi yang tadi kita tambahkan. Boleh task kita atau mungkin yang publik. Karena tadi kita pada pertemuan sesi sebelumnya yang saya contohkan baru satu task, ya, mestinya sampai 5 atau 6 atau 7 sehingga nanti bisa digabungkan dari soal-soal yang kita buat. Tapi ini untuk contoh, bisa kita buat dari task kita maupun dari public task, atau mungkin share task yang sudah ada. Kita klik add, dan itu nanti akan muncul ini task yang milik kita, gitu ya. Jadi ini yang tadi milik kita, dan ini adalah task milik orang-orang lain yang sudah membuat di sini, gitu ya. Jadi ini misalnya ini tadi kita akan membuat soal tentang MIPA, gitu ya. Task in the trials belum ada, task in near di sekitarnya ini bisa kita tambahkan, misalnya di sini kita tambahkan tadi kolam penunjuk. Ini bisa kita klik tanda plus di sini untuk menambahkan task. Kemudian kita juga bisa tambahkan ini taman P misalnya ini ya. Ini ada soal misalnya, kemudian kita bisa tambahkan di sini. Klik. Kemudian kita juga bisa melihat ini ada soal tentang linear functions misalnya, atau mungkin kita bisa urutkan di sini, atau mungkin bisa kita di sini linear functions kita tambahkan. Kemudian di sini ada soal tentang slope of the ramp, kita tambahkan. Kemudian kita juga bisa melihat di sini parking sign. Ini mungkin kita juga tidak tahu ini apakah lokasinya dekat di sini atau tidak, gitu ya. Sehingga di sini akan lebih baik kalau kita gunakan peta.
Ini misalnya di sini ada mainan misalnya kita tambahkan gitu ya. Kemudian ini kita lihat agak turun sedikit di depan gedung matematika ada papan pengumuman kita tambahkan ya dan seterusnya ini sudah ada 6 mungkin ditambah gazebo dan satu lagi mungkin di sini di parking dan seterusnya ini kita tambahkan gitu ya. Jadi ini gazebo-nya tadi belum ditambah. Ya, jadi kurang lebih seperti ini proses pembuatan trials gitu ya dari beberapa task yang sudah kita buat dan kombinasikan dengan task yang sudah dipublish oleh orang lain kita gabungkan menjadi sebuah rute perjalanan. Jangan terlalu jauh, tapi juga jangan terlalu dekat dan jangan terlalu lama durasinya. Ya secukupnya supaya nanti user juga siswa juga rasa nyaman, aman dan senang gitu ya. Jadi jangan terlalu susah dan jangan terlalu berat dan juga perhatikan unsur keamanan dan kenyamanan. Gitu ya. Jadi itu dan ini kita lihat ini public task yang sudah ada di sekitar ini yang bisa kita manfaatkan. Dan demikian juga beberapa soal yang kita buat gitu ya. Setelah itu save change gitu ya. Kita tunggu passing trail map. This process can take a few minutes ya. Kita tunggu prosesnya dalam pembuatan trails ini. Oke. Sudah selesai dan ini tidak beraturan ini ya. Jadi dari gazebo pergi ke seberang jalan, kemudian nyebrang lagi dan seterusnya ini bisa kita urutkan gitu ya. Kita tata urutannya, kita edit, jadi edit trails, kemudian kita bisa tata urutannya gitu ya. Jadi di sini kita simpan edit task list gitu ya. Jadi di sini kita bisa misalnya kita start dari kolam ikan, kemudian dari kolam ikan mungkin kita bisa menuju ini sudah benar, kemudian ini langsung ke mainan. Jadi setelah ini kita geser ke atas, ini dari taman P ini ke mainan. Nah, ada taman P ini di sekitar laboratorium matematika. Ini ada mainan, kemudian di sini ada soal tentang linear function, ini sudah benar ini. Kemudian ini papan pengumuman, setelah papan pengumuman mestinya ke gazebo dulu gitu ya. Atau gazebo dibuat terakhir sehingga nanti setelah semuanya selesai itu nanti bisa ya jadi ini bisa kita buat di atas gitu ya kolam ini start dari sini gitu ya start dari no parking mungkin misalnya ini parkir di depan gedung BPTK misalnya kemudian berjalan gitu ya ke MIPA dari gerbang MIPA ke Taman P di gedung laboratorium matematika kemudian ke tempat mainan tentang matematika juga di sini kemudian ke Taman Profesor di sini. Ya, barangkali mungkin di sini bisa jalan, kemudian bisa ke Slope of the Ram, turun, kemudian di sini ada gazebo, sehingga berakhir di gazebo untuk bisa selesai dan mendiskusikan sambil beristirahat, misalnya. Jadi seperti itu, gitu ya. Dan ini jaraknya juga tidak terlalu jauh, masih di lingkungan kampus, gitu ya, masih di lingkungan satu fakultas, jadi tidak berada di ke fakultas yang lainnya. Jadi di sini juga bisa kita lihat ini apa jaraknya berapa nanti bisa kita lihat gitu ya. Kita klik yes. Kemudian ini dan ini juga ada beberapa user yang tidak bisa membuat soal lintas kota gitu ya karena memang di sini konsepnya adalah soal-soal ini didesain di dekat ya, di daerah-daerah yang dekat. Contohnya di sini kalau kita tadi sudah kita klik save, kemudian kita bisa melihat bahwa dimensions of the map-nya itu 0,03 km persegi gitu ya. Jadi ini jarak ini dan wilayah areanya ini area dari trails ini itu adalah 0,03 km persegi gitu ya. Saya kira ini cukup standar untuk sebuah trails gitu ya. Jadi kalau antar kota atau mungkin terlalu jauh atau mungkin di sini soalnya ini jauh itu juga nanti akan ada notifikasi bahwa ini trailsnya itu terlalu luas gitu ya. Jadi seperti itu. Karena memang ini konsepnya untuk berjalan kaki di sekitar gitu ya. Jadi itu. Number task 8 dan ini dimensions of the map 0,03 dan ini soal yang sudah ada dihubungkan dan ini untuk ya
ini untuk siswa kelas 13 gitu ya. Jadi di sini ada informasi untuk kelas berapa dan durasinya dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 40 menit untuk menyelesaikan trail ini. Dan jalan dalam durasi di sini kurang lebih 0,3 km gitu ya. Jadi berjalan ini 0,3 km. Ini tadi sesuai dengan pengaturan kita dan ini bisa kita hapus jika tidak diperlukan dan ini ada yang mungkin perlu diedit gitu ya. Ini lokasinya di Indonesia dan seterusnya gitu ya. Jadi ini dan komplit gitu ya. Dan ini masih private sama seperti tadi dalam membuat task bahwa kita juga bisa request untuk publikasi. Jadi publikasi dan ini adalah guideline task-nya gitu ya. Dipastikan bahwa ini title image-nya dan sebagainya ini juga perlu diperhatikan sebagai syarat untuk bisa dipublikasikan. Dan ini adalah guideline untuk materials. Pastikan titles-nya, short description-nya, there is meaningful short description about the trials. Dan ini adalah juga disebutkan target grupnya itu siapa. Mungkin tadi juga ada yang belum saya tambahkan ya. Mestinya di sini juga ada informasi target grupnya itu siapa dan disebutkan can contain information regarding the locations of the task dan seterusnya gitu ya, dan juga traffic calm sector dan seterusnya ini diinformasikan. Jadi mungkin tadi masih kurang, mestinya saya tambahkan ini. Kemungkinan besar nanti ketika saya klik request for publication mungkin nanti akan diminta revisi gitu ya. Root guidelines ini juga ada guideline dan seterusnya, ini dipastikan semuanya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, karena ini hanya untuk contoh dan tadi mungkin saya tahu ada kekurangan, tapi saya kira ini untuk contoh saja. Kita bisa klik request for publication dan kita tunggu reviewernya akan membaca, mencermati dan merevisi, mereview dan memberikan feedback kepada kita sebagai pembuat soal dan selesai. Meskipun belum dipublish, gitu ya, meskipun belum dipublish, maka tapi kita masih tetap bisa menggunakan ini untuk aktivitas bersama siswa atau mungkin dengan keluarga atau yang lainnya. Kita bagikan kodenya ini, jadi nanti pada saat kita mempraktekkan dengan menggunakan aplikasi ini, kode ini yang nanti akan kita berikan kepada siswa. Kode ini diberikan dan nanti melalui aplikasi itu nanti akan bisa diakses gitu ya. Jadi itu ini masih private dan ini favorit dan ini jika di suatu tempat mungkin aplikasi HP tidak bisa berfungsi dengan baik atau mungkin memang didesain bahwa aktivitas ini tidak menggunakan HP tapi kita juga bisa menggunakan PDF ya, format PDF dalam bentuk kertas, kemudian kita bisa download worksheet atau dalam bentuk standar accompanying PDF with solution. Jadi ini ada yang di-download dan nanti akan diperoleh informasi tentang task dan juga solusinya. Ini tanpa solusi dan ini adalah untuk worksheet-nya saja. Kita lihat, kita download, gitu ya. Kita download dan nanti bisa kita lihat ini ya. Jadi ini mungkin nanti sudah tampak di sini ya. Jadi ini, oke. Jadi ini sudah di-download gitu ya. Jadi ini kemudian ini juga kita bisa mendownload without solution gitu ya. Kita tunggu gitu ya. Ya, ini adalah salah satu contoh hasil dari print-out-nya. Karena tadi saya membuat trails ini dari berbagai macam sumber, maka di sini semua penulis task itu akan muncul di sini. Ini adalah judulnya apa, covernya, dan ini di-download tanggal ini, dan ini di-generate otomatis, dan ini ada informasi tentang trails ini, dan juga ada petanya, dan juga ada soal dan tempat untuk menjawab. Gitu ya. Dan ini ada beberapa soal-soal yang lainnya yang ditampilkan dalam bentuk PDF. Gitu ya. Dan ini bisa digunakan oleh siswa. Baik, ini jadi ini bisa kita
download dalam format worksheet standar maupun accompanying PDF, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini seperti tadi, kalau kita menggunakan kode ini untuk mengakses, ini juga bisa kita berikan kepada siswa kita untuk membuka aplikasi, kemudian kita berikan kesempatan kepada user untuk mengakses trial kita, meskipun trial ini belum publish. Baik, jadi di sini mungkin juga sekaligus coba saya praktekkan bagaimana kalau siswa sudah menginstal aplikasi ini, gitu ya. Jadi ini saya keluar dan saya masuk ke aplikasi. Ini tampilannya di HP, meskipun ini saya gunakan ini dalam bentuk aplikasi di laptop, tapi kurang lebih tampilannya sama persis, gitu ya, sama persis. Bahwa ini adalah tampilan dari aplikasinya, ada browse trial, ada add trials, ada my trials, ada manage trial. Ini juga ketika kita mungkin tidak menggunakan laptop, kita juga bisa melakukan manajemen trials melalui HP ini, gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas di sesi yang lainnya. Di sini saat ini kita fokus pada bagaimana ketika tadi sudah ada trials yang sudah dibuat tapi belum dipublish, gitu ya. Jadi nanti kalau publish itu nanti akan muncul di sini browse trials. Nanti di sini nanti akan ada daftar trials yang sudah dipublish di sekitar kita, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa trials. Nanti akan kita bahas juga, gitu ya. Tapi pada saat ini kita mungkin di sini belum ada trials yang tadi, maka di sini kita bisa klik tombol plus di sini, atau mungkin dari awal juga kita bisa pilih add trials di sini. Kemudian kita masukkan kodenya tadi, gitu ya, kode yang maaf ini masih terhapus. Tadi kodenya saya kopikan, saya ketik di sini, saya copy, kemudian saya masukkan di sini, gitu ya. Ini adalah kode dari ini ya, saya keluar dari sini, kemudian kita lihat di sini. Ini trials yang sudah kita buat tadi, dan ini adalah kodenya. Kita berikan kepada siswa. Silahkan buka aplikasi MadCityMap, kemudian masukkan kodenya untuk bisa mengakses trials yang sudah dibuat. Kemudian kita klik add, dan kita tunggu. Successfully add, kemudian ini sudah berhasil dibaca oleh aplikasi. Kemudian kita diminta untuk mendownload, gitu ya, karena ini tadi belum di-download. Kita download peta, image, dan task, kemudian kita bisa memulai start trials, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini nanti akan tampak. Apakah di sini nanti akan memulai dari salah satu task tertentu atau tidak? Kalau tidak nanti akan tampil semua task, gitu ya. Dan kita bisa satu persatu membuka task yang ada dan seterusnya. Nanti akan kita bahas secara khusus bagaimana penggunaan dari task ini, ya, penggunaan dari aplikasi ini, gitu ya. Tapi yang saat ini kita hanya membahas tentang bagaimana kalau kita sudah membuat trials, kemudian kita bagikan kodenya kepada orang lain, gitu ya. Dan ya baik, saya kira seperti itu untuk bagaimana membuat trials yang ada di MadCityMap Project ini. Kita bisa bagikan trials yang sudah kita buat, kita bagikan ke grup kita, atau kita juga bisa membagikan ini secara publik jika reviewnya sudah lolos, gitu ya. Selain itu, kita juga punya fitur digital classroom. Jadi setelah kita buat trials, atau mungkin tidak harus trial kita yang sudah kita buat, tapi kita juga bisa mungkin dengan trials orang lain, atau mungkin trials yang ada di sekitar kita. Mungkin ini saya gunakan trials saya sendiri saja. Misalnya di sini trials yang ada di sini kita akan gunakan untuk melakukan aktivitas digital classroom, maka di sini juga bisa kita tambahkan
digital classroom. Jadi artinya di waktu bersama-sama nanti user akan melakukan aktivitas penyelesaian soal ini bersama-sama. Jadi digital classroom itu bisa kita klik di sini new, kemudian kita pilihkan misalnya ini kompetisi misalnya ini. Jadi ini digital classroom-nya adalah untuk kompetisi Hari Matematika Internasional gitu ya, atau mungkin pelajaran matematika gitu ya pada hari Jumat misalnya dan seterusnya. Kapan trials ini akan dilaksanakan? Ya digital classroom ini dilaksanakan misalnya besok gitu ya. Besok tanggal 29 Juli pada jam misalnya ini kita jadwal mungkin jam 8 pagi, jam 8.00 misalnya. Dengan durasi mungkin 1 jam atau mungkin dibuka mungkin 2 jam gitu ya, atau mungkin 3 jam gitu ya. Ini bisa kita atur gitu ya. Ini kemudian selanjutnya ini kita tuliskan pesan gitu ya. Selamat datang dalam kita misalnya ini hanya untuk contoh saja. Ini. Kemudian ini sampai jumpa. Ya, jadi itu. Dan nanti leaderboard aktif itu diaktifkan, jadi nanti setiap kelompok-kelompok user atau mungkin individual yang melakukan aktivitas ini bersama-sama, nanti ada beberapa kelompok, misalnya dalam satu aktivitas ini ada 5 kelompok, atau mungkin ada 10 kelompok, atau ada banyak kelompok, maka di sini masing-masing nanti akan dapat menyelesaikan dan akan muncul skornya, dan nanti kelompok lain juga nanti akan bisa melihat siapa yang paling unggul dan posisi kita berada di mana gitu ya. Sentas automatically ini bisa kita atur, bisa tidak, dan kemudian kita bisa create digital classroom gitu ya. Jadi digital classroom ini prinsipnya adalah untuk melakukan aktivitas yang bersama-sama dan kita bisa saling terhubung, dan di sini juga nanti akan ada tempat nanti akan kita bisa praktekkan, kita bisa melihat bagaimana aktivitas user di dalam digital classroom ini. Nanti akan kita bahas secara khusus di dalam digital classroom gitu ya. Baik, saya kira seperti itu. Ini sekilas karena ini terkait dengan trials, walaupun mungkin nanti digital classroom akan ada pembahasan secara khusus. Baik, terima kasih untuk sesi kali ini. Saya kira sudah cukup, dan silahkan untuk selanjutnya setelah sesi ini buatlah trials berdasarkan task yang sudah dibuat dari sesi sebelumnya, dan bisa jadi dikombinasikan dengan task yang dibuat oleh orang lain yang sudah dipublik. Silakan, kami tunggu, dan nanti bisa disampaikan di tempat yang sudah disediakan untuk menyampaikan hasil pembuatan MapCityMap Trials. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.